Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Dampak COVID-19 terhadap Perkuliahan. Anggota kelompok kami yang pertama yaitu Saudara Fadila Hasbi, kemudian Nadia Silvi Angesti, dan yang terakhir saya Salsabila Sakinatul Jannah. Materi yang pertama adalah COVID-19 yang akan dijelaskan oleh Saudara Fadila Hasbi. Oke, materi yang pertama adalah pengertian dari COVID-19. COVID-19 atau yang biasa disebut coronavirus disease merupakan virus yang berasal dari Wuhan, Cina, yang saat ini memberikan dampak negatif untuk lembaga pendidikan di dunia. COVID-19 atau coronavirus disease merupakan suatu bencana yang sangat memilukan bagi seluruh penduduk di bumi. Seluruh aspek kehidupan dan kebutuhan manusia di bumi menjadi terusik, tanpa terkecuali pada sektor pendidikan. Banyak negara mengambil keputusan untuk tidak membuka tempat belajar mengajar termasuk di Indonesia. Yang pertama, yang materi kedua adalah dampak pada pendidikan. Dampak terhadap pendidikan. Sekolah ataupun perguruan tinggi menghentikan proses belajar mengajar secara langsung atau tatap muka. Pemerintah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang kebijakan untuk melaksanakan pendidikan dengan jarak jauh sebagai cara untuk memutus rantai penyebaran virus corona. Pembelajaran jarak jauh ini dilakukan secara online, namun pembelajaran jarak jauh tersebut nyatanya masih belum berjalan dengan lancar dikarenakan beberapa faktor. Lanjut. Slide selanjutnya. Oke, faktor pertama, faktor sumber daya manusia. Minimnya sumber daya manusia yang menguasai IT membuat pembelajaran secara daring itu terganggu. Sebagian besar institusi pendidikan kurang memiliki sumber daya yang dapat membuat platform sesuai dengan intuisinya. Demikian juga kurangnya sumber daya manusia yang dapat menggunakan aplikasi platform yang sudah tersedia. Faktor ini tentu menyebabkan banyak mahasiswa masih merasa kebingungan dalam menjalankan platform pembelajaran yang tersedia. Terlebih tugas yang diberikan oleh para dosen semakin banyak, maka diperlukan adaptasi dan usaha yang dapat dilakukan untuk menghadapi permasalahan ini adalah harus terbiasa dalam memahami materi yang biasanya disampaikan secara lisan menjadi tulisan dan video atau live streaming. Untuk materi selanjutnya pada faktor transformasi teknologi di institusi pendidikan akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih atas waktunya. Saya akan menjelaskan faktor proses transformasi teknologi di institusi pendidikan. Dalam hal ini perlu melakukan dua pendekatan, yaitu diperlukan komitmen dari pihak manajemen institusi pendidikan itu sendiri. Ada hal yang penting dalam faktor ini, yaitu dana dan sumber daya manusia yang siap menerima transformasi teknologi. Dengan adanya dana yang tersedia, maka sumber daya manusia akan mencoba membuat platform yang sesuai dengan institusinya, yang mudah dan sederhana, yang akan diuji coba penggunaannya, yang kemudian akan dibagi oleh semua agar bisa menggunakan. Kemudian, faktor infrastruktur. Dapat dilihat dari kenyataan yang ada di lapangan, masih banyak institusi pendidikan yang ada di Indonesia yang belum memiliki infrastruktur teknologi komunikasi yang memadai. Terlebih pada institusi pendidikan yang berada di pedesaan, yang jauh dari jaringan internet. Pihak institusi ini memerlukan dana anggaran dari pemerintah untuk menerapkan e-learning. Selanjutnya, faktor mahasiswa menjadi pasif dan kurang kreatif. Adanya virus corona ini juga menjadikan mahasiswa menjadi pasif, kurang kreatif, dan produktif. Dikarenakan adanya batasan antara dosen dan mahasiswa, sehingga kurangnya interaksi antar keduanya.
Selain itu, model pembelajaran yang diberikan guru realitanya masih memiliki paham bahwa belajar merupakan transmisi pengetahuan kepada mahasiswa. Hal ini yang menjadikan mahasiswa menjadi pasif dan kurang kreatif. Maka dari itu perlu dipahami bahwa belajar merupakan ruang untuk mengembangkan seluruh potensi para mahasiswa yang para mahasiswa inginkan. Selanjutnya yaitu penumpukan informasi yang tidak penting akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Saudara Nadia Silvi. Baik, terima kasih. Kemudian ada penumpukan informasi yang tidak penting. Penumpukan informasi kepada mahasiswa yang kurang bermanfaat juga menjadi tantangan saat ini. Pada umumnya, mahasiswa mendapat pendidikan di universitas masih sulit menerapkan materi di kehidupan nyata, sehingga pendidikan yang diterimanya seakan tidak bermanfaat. Selain itu, dikarenakan pembelajaran mahasiswa yang berat dan adanya batasan kegiatan di luar membuat mereka meluapkan kebosanan dengan melalui sosial media. Namun kenyataannya di sosial media rentan menerima media fatigue tentang COVID-19. Informasi yang tidak penting ini tentu menambah beban para mahasiswa. Oleh karena itu, tantangan untuk semakin rajin menyaring informasi agar tidak mudah terpancing rasa khawatir juga harus dibiasakan pada pandemik ini. Next. Kemudian ada UKT. Selain proses pembelajaran jarak jauh, tentu biaya pendidikan berbasis uang kuliah tunggal atau UKT selama pandemi menjadi beban bagi orang tua dan mahasiswa. Karena bagaimanapun virus COVID-19 tidak hanya memberi dampak pada pendidikan, namun juga dalam perekonomian dengan hilang atau berkurangnya penghasilan orang tua. Meski Kemendikbud sudah mengatur mekanisme UKT pada Permendikbud nomor 25/2020. Namun kenyataannya, para mahasiswa masih terbebani karena penurunan UKT yang diberikan kepada mahasiswa harus melalui syarat tertentu, yang menyebabkan banyak dari mahasiswa gagal mendapatkan kekeringanan tersebut. Next. Kemudian pembelajaran daring. Pembelajaran daring merupakan terjemahan dari istilah online yang bermakna tersambung ke dalam jaringan komputer. Pembelajaran daring atau online sebagai strategi pembelajaran yang menyenangkan bagi pelajar atau mahasiswa karena dapat menyimak dengan melalui smartphone, laptop, maupun komputer, bukan hanya sekedar menyimak buku. Pembelajaran daring atau online juga memiliki manfaat, yaitu dapat meningkatkan proses interaksi pembelajaran antara dosen dan mahasiswanya, dan juga meningkatkan kemungkinan terjadinya interaksi pembelajaran dimanapun dan kapanpun, menjangkau mahasiswa dalam jangkauan yang luas. Terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan dari kelompok kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.